sudah dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia selama 2 hari ini, itu untuk menambah kapasitas pemahaman jurnalis terhadap pemberitaan yang lebih ramah terhadap kepentingan anak. Sehingga dalam setiap pemberitaan yang disampaikan ke publik, apalagi jika berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak, itu tidak mengabaikan hak-hak anak. Dan kita berharap, kami jurnalis di Kabupaten Manggarai Timur berharap agar pelatihan-pelatihan, penambahan kapasitas dan kompetensi wartawan dengan tutor yang seperti ini itu terus dilakukan beberapa waktu ke depan, sehingga kami semakin teredukasi tentang pemberitaan yang lebih ramah terhadap kepentingan anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Ada 6 pelayanan dasar tuh yang salah satunya adalah Dinas PUPR, mulai dari bagaimana hak masyarakat berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, sosial dan sebagainya. Ada 6 dasar kewenangan kabupaten dalam hal ini. Nah, Dinas PUPR pastikan untuk hadir untuk lebih banyak bagaimana kita mengakomodasi terkait dengan hak warga, dalam hal ini hak anak tadi dalam konvensi hak anak. Jadi infrastruktur yang sangat signifikan berkaitan dengan bagaimana anak yang berkualitas di masa depan, misalnya air bersih, rumah layak huni, sanitasi yang bagus dan sebagainya. Lalu untuk kaum difabelnya juga seperti itu. Dinas PU adalah dinas terdepan untuk infrastruktur terkait dengan hak dasar, hak pelayanan dasar masyarakat kita, mulai dari air minum, jalan, kemudian rumah layak huni, sanitasi dan lain-lain. Mungkin kalau regulasi secara nasional sudah ada itu, hanya memang ruang dalam hal ini otonomi daerah diberi ruang untuk bisa bagaimana membreakdown regulasi-regulasi lebih tinggi, misalnya peraturan Menteri PU terkait dengan peraturan bangunan gedung, bagaimana peraturan-peraturan yang terkait dengan kaum difabel, kemudian untuk kabupaten fasilitas ramah anak misalnya, tentu itu sudah ada di aturan lebih tinggi. Tetapi untuk lebih highlight di dalam kabupaten ini supaya lebih mendukung misalnya Manggarai Timur sebagai kabupaten layak anak, tentu kita harus memberi stressing pada regulasi-regulasi supaya lebih menekan pada program-program misalnya kabupaten layak anak. Jadi bagaimana kita membangun taman bermain anak-anak di kota, baik di kota maupun di desa, untuk bisa melahirkan generasi yang lebih bermutu di masa depan. Kalau kita PU kan sebagai dinas yang melayani pelayanan dasar tadi, salah satunya itu sarana prasarana itu reguler. Jadi bagaimana indikator kinerja utama kita itu bagaimana jalan yang baik, pembangunan jalan misalnya, kemudian pastikan akses air minum bersih harus oke, kemudian juga irigasi, kemudian sanitasi dan sebagainya, rumah layak huni dan sebagainya. Itu program dari tahun ke tahun. Yang kondisi saat ini Manggarai Timur itu dengan panjang jalan 1.281 km jalan kabupaten, kondisi hari ini update terakhir kemarin yang kondisi baik itu 58%. Demikian juga akses pada air minum bersih, baik itu perpipaan maupun non perpipaan itu persentase untuk akses air minum bersih itu 85%, sedangkan nasional itu sekitar 91%. Jadi yang terlayani dengan perpipaan itu dalam arti dia punya indikatornya itu bersambungan rumah itu sekitar 36%. Itu juga dalam rangka mendukung bagaimana generasi atau keluarga itu pastikan dibutuhkan dasar air itu air kehidupan supaya manusia masyarakat itu warga layak hidup sehat. Terkait ini saya betah mulai dari kemarin sampai hari ini. Yang pertama saya sangat salut dengan mentor Pak Hamid dalam hal ini. Sampai tadi malam saya membaca konten-konten YouTube-nya beliau, sangat tertarik karena bagaimana bangsa ke depan itu tergantung generasi muda yang mungkin selama ini kita abaikan saja, biasa-biasa saja itu soal anak itu secara natural saja kawin lahir terserah aja gimana, tetapi ternyata begitu banyak hal bagaimana kita melahirkan generasi yang bermutu di masa depan. Kita persaingan dunia ini makin gila dari waktu ke waktu, tapi kalau kita tidak persiapkan generasi kita menuju persaingan global itu kita bahaya juga. Anak yang berkonflik dengan hukum. Apa yang kita bahas? Pertama, situasi sekarang. Di situ ada undang-undang kan? Undang-undangnya dulu
baru Perda. Perda Manggarai Timur. Jangan ambil Perda dari Manggarai Barat ya. Fokus Manggarai Timur saja. Jadi ilmu kriminologi, kalau lihat ada anak agresif, ada anak yang suka membentak, ada anak yang suka merendahkan orang lain, itu otomatis anak itu sedang mengirim sinyal bahwa bapaknya di rumah tidak benar. Sederhana. Kalau guru menemukan anak-anak seperti itu, lalu guru memarahi, guru sama seperti orang di rumah juga. Anak ingin mencari orang yang akan membuat dia nyaman. Untuk itu, di ruangan ini dari hari kemarin saya lihat Manggarai Timur kelebihan potensi untuk memastikan kompetensi anak ini harus mendarat. Siap ya? Tepuk tangan untuk itu. Berjanji bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi dan tidak ada lagi anak yang terendahkan martabatnya. Kalau itu menjadi hal yang ingin kita perjuangkan, berharap pada suatu waktu kita akan menemukan anak-anak Manggarai Timur menjadi anak-anak yang menguasai dunia. Kapan Manggarai Timur menjadi pusat dunia? Orang Manggarai Timur lah yang bisa menjawab. Tepuk tangan yang bukan Manggarai Timur. Dari Pak Kadis kan? Pak Kadis Manggarai, tapi beliau melebihi orang Manggarai Timur. Bagaimana konvensi hak anak ini harus diimplementasikan? Ini pertanyaan. Pertanyaan yang penting juga, bagaimana kita memastikan konvensi anak ini diketahui oleh semua orang? Di ruangan ini semua sudah jadi narasumber, semua sudah jadi presenter, ada yang jadi ketua, ada yang jadi moderator, dan ada moderator yang agak sedikit tegas. Tepuk tangan untuk moderator ya. Ini yang perlu kita miliki. Pertama, saya sudah kasih ke panitia Kepres nomor 36 tahun 90. Kalau boleh itu ada di gadget ibu bapak. Share ke banyak orang. Kedua, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ini juga menjadi penting. Undang-undang ini hanya asik dikuasai oleh teman-teman Komnas HAM. Padahal di sana ada juga hak anak. Lalu yang ketiga, sekali-sekali kita baca Undang-Undang Dasar. Ibu bapak, Undang-Undang Dasar itu menekankan bahwa setiap anak berhak hidup. Hidup itu sederhana. Kalau anak tidak pernah direndahkan, martabatnya berarti dia masih manusia. Tapi kalau dia sudah pernah direndahkan martabatnya, dia tidak lagi jadi manusia. Karena dia akan mencari keseimbangan diri, bagaimana dia merendahkan orang lain. Siapa pelaku perendahan martabat terhadap manusia pertama sekali? Saat Tuhan meminta, hai seluruh malaikat bersujud ke Nabi Adam. Ada satu orang yang di sudut sana teriak, saya tidak mau bersujud kepada Adam karena saya terbuat dari api, Adam dari tanah. Hanya berkata seperti itu. Itu hari ini kita kenal dengan istilah diskriminasi. Jadi diskriminasi yang paling rendah itu adalah berkata ah. Berkata ah saja yang kita boleh. Kalau itu sudah terjadi, anak akan menjadi individu jasad yang hidup. Jasad yang hidup itu seperti zombie. Bagaimana kita nilai kemanusiaan, nilai persatuan,
nilai bermusyawarah, nilai keadilan. Itu di keluarga. Di usia berapa? 0 sampai 8 tahun. Kemudian fisik motorik. Fisik motorik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan menghendaki setiap rumah itu melahirkan anak-anak yang akan mencium bendera merah putih dan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di event internasional. Coba ibu bapak telusuri, yang menerima medali-medali Olimpiade itu rata-rata dari rumah atau dari RT? Produksi dari rumah. Tapi coba kalau dia dikasih asupan makanan yang tidak jelas, orang tua tidak bisa menanak nasi yang bagus, lalu kemudian tidak mampu membuat variasi dari hari Senin sampai hari Minggu, akhirnya anak akan jajan. Ini harus bangun. Kemudian kognitif. Kognitif, ibu bapak, sekolah yang terbaik di dunia itu ada di mana? Rumah. Tapi pertanyaan hari ini, apakah ada nggak orang tua itu menjelaskan secara detail isi dapur kepada anak-anak di usia 0 sampai 8 tahun? 1 butir telur itu berasal dari berapa orang yang terlibat di sana? 1 butir telur. Coba telusuri. Tahu-tahu telurnya ada di kulkas kan? Tapi dari ayam sampai ke kulkas itu berapa orang yang terlibat? Ada nggak orang menjelaskan itu secara detail kepada anak? 1 butir beras melibatkan berapa orang? Kalau ada anak nanya, sudah nggak usah nanya itu. Mama beli dari warung sebelah. Anak itu udah hilang berapa kecerdasan. Coba ada yang bisa menelusuri ke belakang. Apa yang saya ceritakan hari ini itu sudah jadi kurikulum di Jepang. Jadikan ruang dapur, tempat tidur, halaman. Halaman ada isi berapa pot bunga? Yang kecil, yang besar, yang kasar, yang halus. Ada berapa jenis tanaman di sana? Ada berapa daun yang jatuh di sana? Itu semua laboratorium yang diabaikan oleh orang tua yang ada di ruangan ini. Tepuk tangan untuk itu. Melakukan? Tidak kan? Coba kebayang oleh ibu bapak saat ada mata pelajaran fisika tentang gas. Yang kebayang oleh anak itu apa? Dulu mama suka jelasin itu gas terbuat dari apa, lalu kenapa dia jadi biru. Hari ini dia di kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA sedang dibangun koneksi kembali lagi waktu dia di usia 0 sampai 8 tahun. Itu kognitif. Dan guru yang hebat siapa? Orang tua. Nah, untuk itu harus kita bangun. Lalu yang menjadi penting, kelima, aspek perkembangan bahasa. Bahasa yang ideal itu adalah bahasa ibu, penuh dengan kelembutan. Kalau ada orang hari ini bicara dia kasar, itu pasti dia tidak pernah mendapat sentuhan air susu ibu dari ibunya. Kalau ada orang suka membentak-bentak, itu biasanya bapaknya suka marah-marah sama ibunya juga waktu hamil. Ada itu hubungannya. Untuk itu coba cari buku saya ya, Resiliensi Anak Usia Dini. Murah itu buku, bisa beli di online. Kemudian yang terakhir, aspek emosi. Emosi siapa yang membentuk? Saya sangat senang dengan Pak Kadis.
tadi memperkenalkan bagaimana cara dan upaya dari negara, undang-undangnya sudah lengkap. Kita sudah bahas kemarin dan hari ini undang-undang itu ya. Harus jadi nyata. Kedua, mumpung banyak wartawan di sini, masih ada nggak wartawan yang ada di ruangan ini menulis fasih bahasa Manggarai? Ada berapa bahasa di Manggarai itu? Banyak. Pasti banyak penuturnya kan? Dan orang-orang itu mengakses koran-koran kita kan? Dan online kita. Boleh nggak konvensi hak anak yang hanya 54 halaman itu diterjemahkan ke dalam bahasa Manggarai ini? Ada 11 sini, coba. Nah, kalau boleh Pak Haris, ini bisa jadi inovasi. Dan bagi yang ada di sini, itu kalau yang ASN bisa untuk fungsional kan, cari ISBN-nya. Lalu jangan tunggu-tunggu teman-teman dari wartawan, kalau boleh ini buat terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Ada dua tipe konvensi anak itu, ada yang bahasa resminya, ada yang bahasa yang sudah ramah anak. Ambil di website UNICEF, ketik konvensi hak anak versi ramah anak. Nah, itu kalau boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Manggarai. Siapa yang mau ambil bagian ini? Ayo. Siap. Kapan itu bisa terlihat itu? Segera ya? Boleh. Siap ya? Materinya saya sudah kasih. Kedua, angkat tangan yang punya bapak di rumah, punya ayah semua nih. Pasti sudah jadi kakek itu ayah kan? Pastikan mereka terlatih konvensi anak, tapi jangan seperti pelatihan hari ini ya. Ketemu satu pasal saja dulu, satu pasal, 2 pasal, 3 pasal gitu ya. Yang punya istri angkat tangan. Ada yang punya istri? Berarti murid kita yang kedua ya. Jadi pas mau tidur, ini papa ini baru dari Spring Hill. Kenapa di Spring Hill? Jangan dulu tidur kita 2 jam ke depan ya. Boleh toh? Boleh. Yang punya suami? Boleh juga itu yang punya suami. Berapa murid kita ini? 3 ya? Yang punya anak? Angkat tangan yang punya anak. Banyak ini. Jadi ceramah dulu ini penting. Yang lajang papa. Yang lajang nanti. Yang lajang ini, kalau yang lajang pasangannya harus pasti lulus konvensi anak dulu. Karena kita sudah lulus kan. Sama-sama lajang harus lulus konvensi anak, tapi harus ada satu syarat lagi. Minimal 5 kali donor darah. Supaya dapat suami yang hebat atau dapat istri yang hebat. Bagi yang mau cari menantu, syaratnya harus punya sertifikat konvensi hak anak dan lolos donor darah 5 kali. Kenapa itu? Angkat tangan yang pernah ikut donor darah. Ada berapa pertanyaan yang ditanya itu? Pernah kita lihat kan, pernah nggak berhubungan dengan orang?